Dia mengira aku beban saat aku kehilangan pekerjaan. Dia membuangku seperti sampah tanpa berpikir dua kali. Dia tidak tahu, di balik senyumku yang tenang, tersimpan badai yang akan menghancurkan kesombongannya hingga tak bersisa. Karma tidak pernah salah alamat, sayang. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan deras mengguyur kota Jakarta sore itu, seolah langit turut menangisi nasib yang baru saja menimpaku. Atau setidaknya, itulah yang mungkin dipikirkan orang lain jika melihat kondisiku sekarang. Aku turun dari taksi online dengan sebuah kotak kardus besar di tangan. Kardus itu berisi barang-barang pribadiku, bingkai foto, muk kesayangan, beberapa buku catatan, dan sebuah amplop coklat yang sangat penting. Namaku Indira. Hari ini, perusahaan tempatku bekerja selama 10 tahun melakukan efisiensi besar-besaran. PHK massal. Sebuah kata yang menakutkan bagi banyak orang, terutama bagi mereka yang memiliki tanggungan hidup besar. Aku melangkah masuk ke dalam rumah mewah berlantai 2 di kawasan elit yang selama ini kami tempati. Rumah ini besar, megah, dan dingin. Di ruang tengah, suamiku, Rangga, sedang duduk santai di sofa kulit impor seharga puluhan juta rupiah. Kakinya diselonjorkan ke atas meja, matanya terpaku pada layar televisi raksasa yang menayangkan pertandingan sepak bola. Di tangannya ada segelas kopi yang asapnya masih mengepul. Dia bahkan tidak menoleh saat mendengar suara pintu terbuka. "Kamu pulang cepat?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. Nada suaranya datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Aku menarik napas panjang, memeluk kardus itu lebih erat. "Mas, ada yang ingin aku bicarakan." Rangga mendengus pelan, seolah terganggu. "Apalagi, kalau soal uang belanja ibu, aku sudah bilang transfer saja pakai uang gajimu dulu. Bonusku belum cair." Itulah kalimat andalannya. "Pakai uangmu dulu." Selalu begitu selama 3 tahun terakhir pernikahan kami. "Bukan soal itu," jawabku pelan. Aku berjalan mendekat dan meletakkan kardus itu di atas meja marmer di hadapannya. Bunyi buk pelan membuat Rangga akhirnya menoleh. Dia menatap kardus itu dengan kening berkerut, lalu menatapku dengan tatapan bertanya yang bercampur rasa curiga. "Apa ini? Kamu dipecat?" tanyanya langsung, tanpa basa-basi, tanpa rasa empati. Aku mengangguk perlahan. "Perusahaan melakukan efisiensi, Mas. Ada PHK massal. Divisiku dibubarkan. Mulai hari ini, aku tidak lagi bekerja di sana." Hening. Aku menunggu kata-kata penghiburan. Aku menunggu pelukan hangat atau setidaknya tepukan di bahu yang mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja, kita hadapi bersama. Bukankah itu fungsi suami istri? Saling menopang saat satu terjatuh? Namun, yang kudengar justru suara tawa kecil yang sinis. Rangga mematikan televisi dengan remote di tangannya, lalu berdiri. Dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan merendahkan yang belum pernah aku lihat seterang ini sebelumnya. "Dipecat?" ulangnya dengan nada mengejek. "Bagus sekali, Indira. Sangat bagus." "Mas?" Aku menatapnya bingung. Wajah Rangga berubah keras. Dia melangkah maju, mempersempit jarak di antara kami, lalu menunjuk wajahku dengan telunjuknya. "Kamu tahu kan, gaya hidup kita ini butuh biaya besar? Cicilan mobilku, uang bulanan ibu, biaya perawatan rumah ini, semuanya butuh uang. Dan sekarang kamu bilang kamu jadi pengangguran. Tapi Mas, ini bukan kemauanku. Lagi pula, kamu kan masih bekerja. Kamu punya jabatan manajer. Gaji kamu cukup untuk menopang kita sementara waktu sampai aku." "Cukup?" potong Rangga dengan suara meninggi. "Enak saja kamu bicara. Gajiku itu untuk masa depanku, untuk investasi, bukan untuk membiayai pengangguran sepertimu. Kamu pikir aku mau menanggung beban hidupmu sendirian?" Hatiku mencelos. Rasanya seperti ada tangan tak kasat mata yang meremas jantungku hingga remuk. "Beban? Mas, selama ini aku yang membayar 70% kebutuhan rumah ini. Cicilan rumah, listrik, air, bahkan belanja bulanan ibu, aku yang tanggung. Sekarang aku sedang susah, apa salahnya kamu yang mengambil alih sebentar?"
Rangga tertawa keras, tawa yang menyakitkan telinga. Itu kewajibanmu sebagai istri. Kamu harusnya bersyukur aku mau menikahimu yang cuma anak orang biasa. Sekarang, dengar baik-baik, Indira. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku, matanya berkilat penuh kebencian dan keangkuhan. Mulai sekarang, kamu bukan lagi tanggung jawabku. Urus saja dirimu sendiri. Aku tidak sudi gajiku habis hanya untuk memberi makan istri yang tidak berguna. Jangan minta 1 rupiah pun dariku. Paham? Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan menghunjam. Urus saja dirimu sendiri. Bukan tanggung jawabku. Duniaku seolah berhenti berputar sejenak. Aku menatap laki-laki yang sudah 5 tahun menjadi suamiku ini. Laki-laki yang dulu berjanji di depan penghulu untuk menjagaku dalam suka dan duka. Ternyata, janjinya hanya berlaku saat aku punya uang. Saat aku jatuh, dia langsung membuangku. Namun, anehnya, aku tidak menangis. Tidak ada air mata yang jatuh. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang dingin dan beku. Logikaku bekerja lebih cepat daripada emosiku. Aku teringat amplop coklat di dalam kardus itu. Amplop berisi dokumen Golden Handshake, pesangon dari perusahaan karena aku adalah karyawan level senior dengan prestasi gemilang. Jumlahnya bukan main-main. Ditambah pencairan saham kepemilikan karyawan yang kumiliki, total uang yang masuk rekening pribadiku hari ini mencapai angka miliaran rupiah. Cukup untuk membeli 2 mobil sport yang selalu dibanggakan Rangga itu secara tunai. Aku sebenarnya ingin mendiskusikan uang ini dengannya. Aku ingin kita menggunakannya untuk membuka usaha bersama, atau melunasi sisa KPR. Tapi mendengar kata-katanya barusan, niat itu menguap seketika. Perlahan, sudut bibirku terangkat. Aku tersenyum. Bukan senyum sedih, melainkan senyum tipis yang penuh arti. Baiklah, Mas, jawabku tenang, suaraku stabil tanpa getaran sedikit pun. Kalau itu maumu, mulai detik ini, aku akan mengurus diriku sendiri. Dan kamu uruslah dirimu sendiri. Rangga tampak sedikit terkejut dengan reaksiku yang tidak histeris. Mungkin dia berharap aku akan berlutut di kakinya, memohon-mohon agar tidak ditelantarkan. Tapi melihat ketenanganku, dia justru terlihat kesal. Bagus kalau kamu sadar diri. Jangan harap kamu bisa minta uang bensin atau uang makan padaku. Bentaknya lagi, lalu menyambar kunci mobil di meja. Aku mau keluar. Sumpek di rumah ada pengangguran. Rangga melangkah pergi, membanting pintu depan dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Aku berdiri diam di ruang tengah yang luas itu. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam hatiku, badai baru saja dimulai. Aku mengambil amplop coklat dari dalam kardus, membelainya pelan. Kamu tidak tahu apa yang baru saja kamu lepaskan, Mas, gumamku lirih. Kamu menyuruhku mengurus diriku sendiri? Dengan senang hati akan kulakukan. Tapi jangan harap kamu bisa menikmati 1 sen pun dari uang ini. Malam itu, aku tidur di kamar tamu. Bukan karena sedih, tapi karena aku sedang menyusun rencana. Rencana untuk mengajarkan suamiku arti kata, tanggung jawab, dengan cara yang paling menyakitkan. Untuk memahami mengapa sakit hatiku begitu dalam namun tidak meledak dalam tangisan, aku harus menceritakan apa yang terjadi 3 bulan yang lalu. Saat itu, aku masih menjadi wanita naif yang percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling memberi dan menerima, tentang uang kita, bukan uangku dan uangmu. Hari itu adalah hari Sabtu. Aku sedang memeriksa pembukuan bulanan rumah tangga kami di meja makan. Angka-angka di kalkulator membuat kepalaku pening. Pengeluaran bulan ini membengkak drastis, jauh melebihi pemasukan gabungan yang seharusnya kami miliki jika Rangga benar-benar menyumbang. Mas, panggilku pada Rangga yang sedang asyik bermain game di ponselnya sambil memakan camilan yang baru saja kubeli. Bulan ini tagihan kartu kreditmu bengkak lagi sampai 20 juta. Ini transaksi apa saja? Banyak sekali pembelian di toko barang branded dan restoran mahal. Rangga tidak menoleh, jarinya masih lincah menari di atas layar ponsel. Oh, itu buat entertain klien, Indira. Kamu tahu kan, jabatanku sebagai manajer butuh networking. Kalau aku pelit, proyek nggak akan gol. Nanti kalau dapat bonus, juga terganti kok. Tapi bulan lalu kamu juga bilang begitu.
Bonusmu yang bulan lalu mana? Katanya mau buat bayar, tapi akhirnya aku juga yang harus menutupinya pakai tabunganku. Protesku. Rangga akhirnya meletakkan ponselnya dengan kasar. Wajahnya masam. Kamu ini perhitungan sekali sama suami sendiri. Aku ini kerja keras buat masa depan kita. Uang gajiku kan sudah aku masukkan ke investasi saham dan kripto. Itu tabungan jangka panjang, Indira. Nggak bisa diambil sewaktu-waktu. Nanti kalau sudah cuan besar, kamu juga yang enak, kan? Investasi. Itu adalah kata ajaib yang selalu dia gunakan untuk membungkamku. Setiap kali aku tanya kemana perginya gaji Rangga yang seharusnya cukup besar itu, dia selalu beralasan, diinvestasikan. Dia bilang dia sedang membangun aset miliaran untuk masa tua kami. Sebagai istri yang berbakti dan percaya pada visi suami, aku diam saja. Aku mengalah. Akibatnya, gajiku yang sebenarnya lebih besar dari Rangga, habis setiap bulan untuk menopang gaya hidup kami. Aku yang membayar cicilan rumah ini, rumah yang sertifikatnya memang atas namaku karena aku membelinya dengan DP dari uang warisan almarhum ayahku sebelum menikah, tapi cicilannya masih berjalan. Aku juga yang membayar listrik, air, internet, dan belanja dapur. Belum lagi masalah Ibu Sari, ibu mertuaku. Sore itu juga, ponselku berbunyi. Nama, ibu mertua, muncul di layar. Aku menghela napas sebelum mengangkatnya. Halo, Bu? Indira? Suara cempreng Ibu Sari langsung menyambar telingaku. Kamu gimana sih? Ibu kan minta ditransfer 5 juta buat arisan sosialita Ibu. Kenapa yang masuk cuma 3 juta? Kamu mau bikin Ibu malu di depan teman-teman Ibu. Aku memijat pelipisku yang semakin berdenyut. Maaf, Bu. Bulan ini pengeluaran banyak sekali. Rangga pakai kartu kredit banyak, jadi aku harus. Halah, jangan bawa-bawa anakku, potong Ibu Sari ketus. Rangga itu laki-laki sukses. Dia pasti punya alasan pakai uang. Tugas kamu sebagai istri itu mengatur uang biar cukup. Kamu kan gajinya besar, masa buat mertua sendiri pelit? Ingat ya, surga istri itu ada pada suami, dan surga suami ada pada ibunya. Kalau kamu pelit sama ibu, rezeki suamimu seret, itu salahmu. Selalu begitu. Dalil agama digunakan untuk memeras dompetku. Dan bodohnya aku saat itu, aku langsung merasa bersalah. Iya, Bu. Maaf. Nanti Indira transfer lagi sisanya sore ini. Jawabku lemah. Bagus. Jangan lama-lama. Ibu mau berangkat arisan jam 7. Titahnya, lalu sambungan telepon diputus begitu saja. Aku menatap layar ponsel dengan nanar. Sore itu, aku terpaksa mengambil uang dari tabungan pribadiku lagi untuk menuruti keinginan Ibu Sari. Saat aku mengeluh pada Rangga malam harinya, dia hanya mengangkat bahu. Ya sudahlah, turuti saja. Ibuku kan sudah tua, mau senang-senang sedikit masa nggak boleh? Kamu sebagai menantu harusnya bangga bisa membiayai mertua, katanya enteng. Tapi Mas, tabunganku menipis. Kalau ada darurat bagaimana? Dan gajimu, kapan kamu bisa mulai ikut bayar cicilan rumah? Tanyaku putus asa. Rangga menatapku tajam. Kamu ini tidak percaya sama aku ya? Kan sudah kubilang, uangku di aset. Nanti kalau cair, aku beli rumah ini lunas dari kamu. Cerewet sekali jadi perempuan. Malam itu aku menangis dalam diam, merasa bersalah karena telah meragukan suamiku. Aku merasa menjadi istri yang buruk karena tidak ikhlas membantu suami dan mertua. Betapa bodohnya aku. Betapa butanya aku. Kebohongan itu baru terbongkar secara tidak sengaja sebulan kemudian. Tepatnya 1 bulan sebelum hari ini, hari di mana aku dipecat. Dan penemuan itulah yang membuatku hari ini bisa tersenyum saat diusir oleh suamiku sendiri. Rangga selalu menjaga ponselnya dengan ketat. Dia memakai sandi berlapis dan tidak pernah meletakkannya sembarangan. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Hari itu, Rangga terburu-buru berangkat kerja karena kesiangan. Dia membawa ponselnya, tapi dia lupa membawa tablet iPad yang biasanya dia pakai untuk memantau investasi. Tablet itu tergeletak di atas nakas. Menyala karena notifikasi pesan yang masuk bertubi-tubi. Awalnya aku tidak berniat membuka. Tapi pesan yang muncul di layar kunci membuat darahku berdesir. Nama kontak,
Bella Finance isi pesan. Sayang, transferan bulan ini kok belum masuk? Cicilan apartemenku udah ditagih nih. Jangan lupa jatah belanja aku juga ya. Love you. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Sayang, cicilan apartemen? Tanganku gemetar saat meraih tablet itu. Aku mencoba memasukkan sandi yang sama dengan tanggal pernikahan kami. Salah. Aku mencoba tanggal lahir Rangga. Salah. Aku mencoba tanggal lahir Ibu Sari. Salah. Lalu, entah bisikan dari mana, aku teringat nama yang barusan muncul. Bella. Aku mencoba kombinasi angka yang mungkin berhubungan, tapi tidak berhasil. Akhirnya, aku mencoba pola sederhana berbentuk huruf B. Klik. Terbuka. Duniaku runtuh saat itu juga. Ternyata, tablet ini tersinkronisasi dengan WhatsApp dan galeri foto di ponsel Rangga. Dan apa yang kulihat di dalamnya bukanlah grafik saham atau aset kripto seperti yang selalu dia bualkan. Tidak ada investasi. Nol besar. Yang ada hanyalah riwayat transfer. Hampir 80% gaji Rangga setiap bulan ditransfer ke rekening atas nama Bella Antania. Sisanya dipakai untuk judi online. Ya, judi online dengan nominal yang membuat mataku terbelalak, dan transfer ke Ibu Sari yang ternyata jauh lebih besar dari yang aku tahu. Jadi, selama ini Ibu Sari menerima uang ganda. Dari anaknya, dan dari aku yang diperas dengan alasan, Rangga tidak punya uang. Aku menggulir layar dengan air mata yang mulai menetes. Ada foto-foto mesra Rangga dengan seorang wanita muda yang cantik dan modis, Bella. Mereka liburan ke Bali saat aku sedang lembur di kantor. Mereka makan malam mewah saat aku makan mie instan di rumah demi hemat. Dan yang paling menyakitkan adalah chat mereka tentang aku. Rangga, sabar ya, Bel. Si sapi perah, Indira, baru aja gajian. Nanti aku suruh dia bayar kartu kreditku dulu, jadi sisa gajiku bisa full buat kamu. Bella, haha, istrimu itu bego banget ya, Mas. Mau aja dibulin. Rangga, makanya aku pertahanin. Lumayan kan, rumah gratis, makan gratis, cicilan dibayarin. Nanti kalau rumah itu lunas, aku cari cara buat rebut sertifikatnya. Baru aku ceraiin dia. Biar kita bisa tinggal di sana. Saat membaca itu, tangisku berhenti seketika. Rasa sedih itu lenyap, digantikan oleh rasa jijik dan amarah yang membara. Tanganku mengepal hingga kuku menancap ke telapak tangan. Jadi, selama ini aku bukan istri. Aku hanyalah sapi perah. Aku adalah sponsor gaya hidup mereka. Rangga, suamiku, adalah parasit yang bersembunyi di balik topeng, kepala keluarga. Sementara aku bekerja keras membanting tulang untuk membiayai perselingkuhannya. Hari itu, aku menyalin semua data di tablet itu ke flash disk pribadiku. Aku memotret semua bukti chat, bukti transfer, dan foto-foto menjijikan mereka. Aku tidak langsung melabraknya saat itu. Tidak, itu terlalu mudah. Aku menunggu momen yang tepat. Dan hari ini, saat dia berkata, urus saja dirimu sendiri. Dia baru saja menekan tombol pemicu bom waktu yang sudah kusiapkan. Dia pikir aku lemah karena kehilangan pekerjaan? Salah besar. Justru sekarang aku punya waktu 24 jam sehari untuk menghancurkan hidupnya. Perlahan tapi pasti. Malam semakin larut. Di dalam kamar tamu yang dingin, aku membuka laptopku. Hal pertama yang kulakukan adalah membuka aplikasi mobile banking. Aku menatap saldo rekening bersama kami, yang 90% isinya adalah uangku. Baiklah, Mas Rangga, bisikku pada layar laptop. Kamu bilang aku harus urus diriku sendiri, kan? Maka uang ini akan kembali ke pemilik aslinya. Dengan satu kali klik, aku memindahkan seluruh dana di rekening itu ke rekening pribadiku yang baru, menyisakan saldo Rp50.000 saja. Cukup untuk biaya administrasi penutupan rekening otomatis nanti. Lalu, aku membuka situs penyedia layanan listrik dan air. Klik. Putus langganan internet. Klik. Matikan pembayaran otomatis tagihan listrik. Klik. Blokir kartu kredit tambahan yang dipegang Ibu Sari. Permainan dimulai, Mas. Selamat menikmati kemandirian yang kamu banggakan itu. Pagi itu, matahari menembus celah gorden kamar tamu dengan malu-malu, seolah takut mengganggu istirahatku yang sebenarnya tidak tenang.
Aku terbangun dengan kepala yang terasa sedikit berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena beban realita yang baru saja menghantamku semalam. Aku, Indira, seorang wanita karir yang sukses, baru saja di-PHK dan diusir secara verbal oleh suamiku sendiri. Namun, alih-alih merasa hancur, ada adrenalin aneh yang memompa darahku pagi ini. Rasanya seperti seorang prajurit yang baru saja menemukan peta kelemahan musuh sebelum perang dimulai. Rumah terasa sunyi. Jam dinding menunjukkan pukul 9 pagi. Rangga pasti sudah berangkat ke kantornya. Mungkin tanpa sarapan, atau mungkin dia mampir ke apartemen Bella untuk mendapatkan servis pagi seperti yang biasa dia banggakan di chat mesumnya. Aku bangkit, merapikan tempat tidur, dan berjalan keluar menuju dapur. Tidak ada sisa kopi, tidak ada piring kotor. Dia benar-benar pergi begitu saja, mungkin berharap saat pulang nanti aku sudah menyediakannya makan malam lezat seperti pembantu setia yang bodoh. Aku membuat secangkir teh hangat, lalu duduk di meja makan yang luas dan dingin itu. Laptopku masih terbuka di sana, menyala redup menampilkan wallpaper standar. Di sampingnya tergeletak flash disk kecil berwarna perak, benda kecil yang kini memuat nyawa dan kehancuran suamiku. Semalam, aku baru melihat permukaan dari pengkhianatannya, perselingkuhan dan judi online. Itu memang menyakitkan, cukup untuk alasan bercerai. Tapi aku butuh lebih dari sekadar alasan cerai. Aku butuh senjata mematikan yang bisa memastikan dia tidak akan pernah bisa bangkit lagi untuk menyakitiku atau menuntut harta gonogini. Aku menancapkan flash disk itu kembali. Layar laptop berkedip, menampilkan deretan folder yang sudah kusalin dari tablet Rangga. Jari-jariku menari di atas touchpad, membuka folder demi folder dengan ketelitian seorang auditor. Aku tahu Rangga bodoh, tapi aku tidak menyangka dia seceroboh ini dalam menyimpan jejak digitalnya. Mataku terpaku pada sebuah folder bernama Proyek Vendor X. Nama yang aneh. Setahuku, perusahaan tempat Rangga bekerja bergerak di bidang logistik dan distribusi, dan dia menjabat sebagai manajer operasional. Seharusnya dia tidak mengurusi vendor secara langsung dengan cara yang mencurigakan. Aku mengklik folder itu. Di dalamnya terdapat puluhan file Excel dan pindaian faktur tagihan. Aku membuka salah satu file Excel. Isinya adalah daftar pengadaan barang, ban truk, oli mesin, spare part kendaraan berat. Nominalnya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah per bulan. Namun, ada yang janggal. Nama vendor yang tertera adalah CV, Abadi Jaya Sentosa. Nama itu terdengar generik, tapi yang membuat keningku berkerut adalah alamat yang tertera di kop surat fakturnya. Jalan Mawar nomor 45, Bekasi. Jantungku berdegup kencang. Itu alamat rumah lama Ibu Sari, ibu mertuaku, sebelum kami membelikannya rumah kontrakan yang lebih layak di dekat sini. Rumah di Bekasi itu sudah dijual 5 tahun lalu. Kenapa Rangga menggunakan alamat itu untuk vendor perusahaan? Rasa penasaran berubah menjadi investigasi penuh. Aku membuka situs direktori perusahaan dan mengecek legalitas CV tersebut. Hasilnya nihil. Tidak ada CV dengan nama itu yang terdaftar resmi di Kemenkumham dengan NPWP yang valid. Aku kembali memeriksa bukti transfer di folder lain. Benar saja, aliran dana dari perusahaan tempat Rangga bekerja mengalir ke rekening atas nama orang lain, lalu dari sana dipecah dan masuk ke rekening pribadi Rangga dan rekening Bella. Darahku berdesir hebat. Ini bukan sekadar kenakalan suami yang suka main perempuan. Ini adalah tindak pidana. Penggelapan dana perusahaan. Fraud. Korupsi korporat. Rangga membuat vendor fiktif, mengajukan tagihan palsu ke perusahaannya sendiri, menyetujuinya dengan otoritasnya sebagai manajer, dan mencairkan uangnya untuk kepentingan pribadi, untuk judi, untuk Bella, dan untuk gaya hidupnya yang sok kaya itu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan napas. Total uang yang dia gelapkan selama 2 tahun terakhir mencapai angka hampir 2 miliar rupiah. Pantas saja dia bisa membelikan Bella tas mewah dan mentransfer ibunya jutaan rupiah setiap minggu. Sementara gajinya yang asli sebenarnya tidak akan cukup menutupi itu semua. Ingatanku melayang ke kejadian 6 bulan lalu. Saat itu Rangga pulang dengan wajah pucat dan berkeringat dingin. Dia bilang dia sedang stres karena audit tahunan kantor. Audit itu cuma cari-cari kesalahan. Indira, orang kerja bener kayak aku malah dicurigai. Gerutunya waktu itu. Aku yang bodoh saat itu memijat bahunya, memberinya semangat,
dan bahkan menawarkan bantuan untuk merapikan laporannya, yang tentu saja dia tolak mentah-mentah dengan alasan kerahasiaan perusahaan. Ternyata, dia bukan stres karena kerja keras, dia stres karena takut ketahuan mencuri. "Kamu tamat, Mas," bisikku pada layar laptop. Suaraku terdengar dingin, bahkan di telingaku sendiri. Senjata ini jauh lebih kuat daripada bukti perselingkuhan. Jika aku menggunakan bukti selingkuh, paling banter aku hanya mendapatkan perceraian dan hak asuh anak, jika kami punya anak. Tapi dengan bukti penggelapan ini, aku memegang kunci penjara untuknya. Aku bisa mengirimnya ke balik jeruji besi kapan saja aku mau. Ini adalah kartu as yang akan membalikan keadaan 180 derajat. Dia mengira dia yang memegang kendali karena aku di PHK. Dia tidak tahu bahwa pengangguran di rumahnya ini sekarang memegang nasibnya di ujung jari. Aku segera meraih ponselku. Aku butuh bantuan profesional untuk memastikan semua bukti ini valid secara hukum dan tidak bisa dipatahkan. Hanya ada satu nama yang terlintas di kepalaku, Kevin. Kevin adalah sahabatku sejak masa kuliah di Fakultas Ekonomi dulu, yang kemudian banting setir mengambil gelar hukum dan kini menjadi pengacara korporat yang cukup disegani. Kami sudah lama tidak bertemu karena kesibukan masing-masing. Dan jujur saja, Rangga selalu melarangku bertemu dengan teman-teman laki-laki. Dia cemburu buta, takut aku membandingkannya dengan pria lain yang lebih sukses. Ironis, mengingat dialah yang berselingkuh. "Halo, Vin," sapaku saat sambungan telepon terhubung. "Indira? Wah, mimpi apa aku ditelepon ibu pejabat pagi-pagi begini?" Suara Kevin terdengar renyah dan hangat di seberang sana, kontras sekali dengan suasana hatiku. "Aku butuh bantuanmu, Vin. Ini darurat. Bisa kita ketemu hari ini? Aku yang traktir makan siang." Nada suara Kevin langsung berubah serius. Dia mengenalku dengan baik. Dia tahu aku bukan tipe orang yang bilang, "Darurat, untuk hal sepele." "Tentu bisa. Ada masalah apa? Kamu baik-baik saja?" "Secara fisik, ya. Tapi secara hukum, aku butuh konsultasi besar. Ini soal Rangga, dan soal potensi kasus pidana penggelapan." Hening sejenak di ujung telepon. "Oke. Jangan bicara detail di telepon. Kita ketemu di coffee shop biasa, tempat kita dulu sering ngerjain skripsi. Jam 11? Siap. Terima kasih, Vin." Aku menutup telepon dan kembali menatap layar laptop. Aku mulai menyalin file-file krusial itu ke 3 tempat berbeda. Cloud storage pribadiku yang terenkripsi, hard disk eksternal, dan email rahasiaku. Aku tidak akan membiarkan satu byte pun hilang. Sambil menunggu waktu pertemuan, aku berkeliling rumah. Rumah ini luas, mewah, dan dipenuhi barang-barang yang kami beli bersama. Dulu, aku melihat sofa itu sebagai tempat kami menonton film bersama. Sekarang, aku melihatnya sebagai tempat Rangga mungkin pernah duduk sambil merencanakan kebohongan berikutnya. Dulu, aku melihat dapur itu sebagai jantung rumah tangga. Sekarang, aku melihatnya sebagai tempat aku menghabiskan waktu memasak untuk pria yang bahkan tidak menghargai keberadaanku. Setiap sudut rumah ini meneriakkan pengkhianatan. Tapi anehnya, aku tidak merasa sedih lagi. Rasa sakit itu sudah bermutasi menjadi bahan bakar. Aku merasa kuat. Aku merasa berdaya. Ponselku bergetar lagi. Sebuah pesan masuk dari Rangga. "Rangga, pengangguran. Nanti malam masakin sop buntut. Jangan lupa setrika baju kerjaku yang biru. Awas kalau lecek. Ingat posisi kamu sekarang." Aku membaca pesan itu sambil tertawa kecil. Tawa yang kering dan hampa. Dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia pikir dia masih raja di istana ini. Dia pikir ancamannya kemarin sudah cukup membuatku menjadi budak yang patuh. Aku tidak membalas pesannya. Biarkan saja. Biarkan dia berpikir aku sedang merajuk atau menangis di pojokan. Kejutan yang sesungguhnya belum dimulai. Aku menutup laptopku dengan bunyi klap yang tegas. Waktunya mandi, berdandan yang cantik, dan menemui pengacaraku. Hari ini, Indira yang cengeng sudah mati. Hari ini, lahirlah Indira sang eksekutor. Aroma biji kopi yang baru digiling dan suara dengungan mesin espresso menyambutku saat aku melangkah masuk ke kafe itu. Tempat ini tidak banyak berubah. Masih nyaman dengan nuansa kayu dan lampu gantung yang hangat.
Di sudut ruangan, Kevin sudah duduk melambaikan tangan. Dia mengenakan kemeja rapi dengan lengan digulung, terlihat profesional namun santai. Aku duduk di hadapannya, meletakkan tasku, dan tanpa basa-basi langsung menyodorkan hard disk eksternal yang kubawa. Langsung ke intinya, tanya Kevin sambil mengangkat alis. Waktuku nggak banyak, Vin. Sebelum Rangga sadar, aku harus sudah selangkah di depan. Jawabku sambil memesan ais americano hitam tanpa gula. Pahit, seperti hidupku saat ini. Aku menceritakan semuanya. Mulai dari PHK masal itu, yang sebenarnya adalah blessing in disguise karena aku mendapat pesangon miliaran, hingga kata-kata kejam Rangga, penemuan tablet, perselingkuhan dengan Bella, dan yang paling fatal, bukti penggelapan dana perusahaan. Kevin mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang awalnya santai perlahan berubah menjadi tegang dan serius. Dia sesekali mencatat di buku kecilnya. Saat aku menceritakan soal vendor fiktif, CV Abadi Jaya Sentosa, dia mengangguk-angguk. Ini brilian, Indira. Maksudku, mengerikan bagi rumah tanggamu, tapi brilian secara hukum, kata Kevin sambil mengetuk-ngetuk hard disk itu. Bukti selingkuh itu pidana perzinahan, Pasal 284 KUHP, ancamannya cuma 9 bulan. Kecil. Tapi penggelapan dalam jabatan, pemalsuan dokumen, itu bisa kena pasal 374 KUHP, ancamannya 5 tahun penjara. Ditambah lagi kalau perusahaannya lapor soal pencucian uang, karena dia mengalirkan dana ke rekening pihak ketiga. Aku mau dia hancur, Vin, kataku datar. Bukan cuma cerai. Aku mau dia merasakan rasanya tidak punya apa-apa. Dia bilang aku harus urus diriku sendiri karena aku nggak punya uang. Aku mau lihat bagaimana dia mengurus dirinya sendiri saat dia benar-benar nggak punya apa-apa selain baju di badan. Kevin menatapku lekat, mencari keraguan di mataku. Kamu yakin? Ini akan jadi perang terbuka. Begitu kita lempar kartu ini, nggak ada jalan kembali. Kamu siap kalau dia main kasar? Dia sudah main kasar duluan, Vin. Dia mengusirku secara halus di rumahku sendiri. Dia menghina harga diriku. Aku sudah selesai menjadi istri yang baik. Oke, Kevin menegakkan duduknya. Kalau begitu, kita susun strateginya. Pertama, amankan asetmu. Pesangon dan saham itu masuk setelah kamu menikah. Pesangon masuk kemarin. Tapi saham itu hasil kerjaku bertahun-tahun. Kita harus buat perjanjian pisah harta postnuptial jika memungkinkan, atau buktikan bahwa itu hasil keringatmu sendiri dan aset rumah itu bawaan atau dibeli dengan uangmu. Untungnya sertifikat rumah atas namamu, kan? 100%. Dibeli dengan uang warisan ayah sebagai DP dan pelunasannya dari gajiku. Rangga tidak pernah bayar sepeser pun untuk pokok cicilan. Cuma bayar, entahlah, mungkin cuma bayar egonya sendiri. Bagus. Berarti rumah aman. Mobil? Mobil sport dia atas namanya. Tapi leasingnya pakai auto debit dari rekeningku, karena dulu dia merengek perolnya nggak cukup buat syarat leasing. Bodohnya aku mau saja. Kevin tertawa sinis. Itu gampang. Hentikan pembayarannya. Biar debt collector yang kerja buat kita. Langkah pertama hari ini, blokir semua akses keuangan. Kamu bilang semua rekening operasional pakai uangmu. Ya, rekening bersama, kartu kredit tambahan untuk ibunya, tagihan listrik, air, internet semuanya terhubung ke rekening gajiku. Matikan. Semuanya. Sekarang. Aku mengeluarkan ponselku. Di hadapan Kevin, aku mulai melakukan eksekusi digital itu. Rasanya seperti memotong tali boneka marioneta. Pertama, aku menelepon call center bank. Dengan suara tegas, aku melaporkan kehilangan kartu kredit utama, kartu yang sebenarnya dipegang Rangga untuk gaya hidupnya, dan meminta pemblokiran permanen serta penerbitan kartu baru yang hanya dikirim ke alamat kantor Kevin. Kartu tambahan atas nama Ibu Sari juga diblokir. Bu, tanya petugas bank. Ya, blokir semuanya. Tutup fasilitasnya, jawabku tanpa ragu. Kedua, aku membuka aplikasi PLN dan PDAM. Aku membatalkan fitur auto debit. Biarkan tagihan menumpuk. Biarkan dia merasakan gelap. Ketiga, dan ini yang paling memuaskan, aku memindahkan sisa dana dari rekening bersama kami.
Jumlahnya tidak banyak karena Rangga sudah menggerogotinya, tapi cukup untuk membuatnya kelabakan membeli bensin. Selesai, kataku sambil meletakkan ponsel. Sekarang dia miskin. Kevin tersenyum, senyum seorang pengacara yang tahu dia akan memenangkan kasus. Langkah selanjutnya, aku akan siapkan draft gugatan cerai. Tapi kita tahan dulu, kita biarkan dia panik. Kita biarkan klimaks terjadi secara alami. Kamu cuma perlu duduk manis dan nonton pertunjukannya. Satu lagi, Vin. Soal bukti penggelapan ini, simpan dulu, potong Kevin. Itu senjata pamungkas. Kita pakai itu kalau dia mulai mengancam soal harta gono gini atau menolak cerai. Atau, kalau kamu mau menghancurkan karirnya sekalian di akhir nanti. Aku mau opsi kedua. Pertemuan kami berakhir 1 jam kemudian. Aku pulang dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Awan mendung di hatiku sudah berganti menjadi rencana taktis yang rapi. Malam harinya, aku sudah di rumah saat mobil Rangga masuk ke garasi. Suara deru mesin mobil sport itu terdengar sombong seperti pemiliknya. Aku duduk di ruang tengah, membaca majalah mode, berpura-pura santai. Lampu rumah masih menyala. Tagihan listrik belum jatuh tempo hari ini, jadi dia masih aman untuk semalam ini. Rangga masuk dengan wajah kusut. Dia melempar tas kerjanya ke sofa. Gila, macet banget Jakarta. Panas pula, keluhnya. Lalu dia menatapku tajam. Mana sop buntutnya? Aku lapar. Aku tidak menoleh. Aku membalik halaman majalah dengan tenang. Nggak ada. Hah? Rangga melotot. Maksud kamu apa nggak ada? Aku kan sudah tadi siang. Aku akhirnya menatapnya, memberikan senyum paling manis namun paling palsu yang kumiliki. Mas lupa? Kan Mas sendiri yang bilang kemarin, urus dirimu sendiri. Jadi, aku masak buat diriku sendiri. Kalau Mas mau makan, ya masak sendiri. Atau beli. Kan Mas orang kaya, manajer sukses. Wajah Rangga memerah menahan amarah. Kamu berani ngelawan suami cuma gara-gara dipecat? Kamu pikir kamu hebat? Bukan melawan, Mas. Cuma menuruti perintah suami. Istri yang baik kan harus nurut. Jawabku santai. Rangga mendengus kasar, lalu merogoh dompetnya. Sialan. Awas ya kamu. Jangan minta jatah bulanan bulan depan. Dia berbalik keluar lagi, mungkin berniat membeli makan di luar. 15 menit kemudian, ponselku berbunyi. Bukan telepon, tapi notifikasi dari aplikasi bank, yang kartunya sudah kublokir tadi siang. Pemberitahuan, transaksi kartu kredit 28888 di restoran steak mewah gagal. Kartu diblokir, tidak aktif. Aku terkekeh pelan. Dia mencoba makan enak untuk melampiaskan kekesalannya, tapi kartunya ditolak. Tak lama kemudian, pintu depan terbanting lagi. Rangga masuk dengan wajah yang jauh lebih merah dari sebelumnya, kali ini karena malu dan marah. Dia berjalan menghentak ke arahku. Indira, kenapa kartu kreditku nggak bisa dipakai? Kamu apakan? Aku malu di depan kasir tadi, teriaknya. Aku mengangkat bahu, berpura-pura bingung. Loh, mana aku tahu? Mungkin karena limitnya habis? Atau karena tagihannya nggak dibayar? Kan aku lagi nggak kerja, Mas. Jadi aku nggak bisa bayar tagihan kartu kreditmu lagi. Ingat, aku harus urus diriku sendiri. Mulut Rangga terbuka, ingin memaki, tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Logikanya buntu. Dia yang menyuruhku berhenti bergantung padanya, tapi dia lupa bahwa selama ini dialah yang bergantung padaku. Kamu. Dia menunjuk wajahku dengan tangan gemetar. Kamu sengaja ya? Sengaja apa, Mas? Tanyaku polos. Aku cuma melakukan apa yang kamu minta. Kemandirian. Bukankah itu yang kamu mau? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahan kami, Rangga tidur dengan perut lapar karena gengsinya terlalu tinggi untuk makan mie instan, dan dompetnya kosong karena uang tunainya sudah habis untuk bensin. Dan aku tidur nyenyak sekali, memimpikan babak selanjutnya dari kehancurannya. Suasana di rumah kami dalam 3 hari terakhir lebih mirip medan perang dingin daripada sebuah tempat tinggal.
Tidak ada piring pecah atau teriakan histeris, hanya keheningan yang mencekam dan tatapan mata yang saling menghunus. Rangga masih bertahan dengan egonya yang setinggi langit. Setelah insiden kartu kreditnya ditolak di restoran mewah, dia pulang dengan membawa dendam, tapi juga kebingungan yang nyata. Dia mencoba bersikap seolah-olah dia adalah korban, seolah-olah akulah istri durhaka yang memblokir akses suaminya yang sedang bekerja keras. Padahal, dia lupa siapa yang membayar tagihan kartu itu setiap bulannya. Malam itu adalah malam Jumat. Biasanya, ini adalah waktu bagi Rangga untuk bersantai di ruang kerjanya, bermain game online dengan PC rakitan mahalnya yang menghabiskan daya listrik ribuan watt, sambil menyalakan AC pada suhu terdingin. Aku duduk di ruang tamu, hanya diterangi lampu baca kecil, membaca novel sambil menikmati segelas teh chamomile. Aku sengaja menunggu. Berdasarkan hitunganku, batas waktu pembayaran listrik dan internet jatuh tempo hari ini, pukul 23.59. Dan karena aku sudah membatalkan auto debit serta tidak membayarnya secara manual, sistem otomatis akan bekerja. Jarum jam dinding bergerak lambat. Detik demi detik berlalu. Tepat pukul 12 malam lewat 1 menit. Teh. Seluruh rumah mendadak gelap gulita. Suara dengungan kulkas berhenti. Suara blower AC yang menderu pelan di kejauhan lenyap seketika. Keheningan total menyelimuti rumah besar ini, hanya diselingi suara jangkrik dari taman belakang. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Anjing, kenapa mati lampu? Teriakan Rangga membahana dari lantai atas, memecah kesunyian malam. Aku tersenyum tipis dalam kegelapan, lalu dengan tenang menyalakan lilin aromaterapi yang sudah kusiapkan di meja samping. Cahaya temaram lilin menari-nari, menciptakan bayangan lembut di wajahku. Aku mendengar langkah kaki berat menuruni tangga dengan terburu-buru, diselingi suara benda tertabrak dan umpatan kasar. Rangga muncul di ruang tamu dengan hanya mengenakan celana pendek, memegang ponselnya sebagai senter. Wajahnya merah padam, keringat mulai bercucuran karena AC kamarnya mati mendadak. Indira, kenapa listrik mati? Token habis? Atau ada pemadaman? Bentaknya sambil mengarahkan sinar senter ponsel ke wajahku, membuatku menyipitkan mata. Bukan token, Mas. Kita kan pasca bayar. Jawabku tenang, masih memegang cangkir tehku. Dan lihat tetangga depan, lampu teras mereka nyala. Berarti bukan pemadaman bergilir. Rangga berlari ke arah jendela, menyingkap gorden. Benar saja, lampu jalan dan rumah tetangga menyala terang benderang. Hanya rumah kami yang gelap gulita seperti rumah hantu. Terus kenapa mati? Kamu lupa bayar tagihan? Tuduhnya, berbalik menatapku dengan mata melotot. Lupa? Enggak kok, aku ingat sekali. Jawabku santai. Aku ingat kalau tagihannya jatuh tempo hari ini. Tapi kan aku sudah bilang, aku pengangguran sekarang. Uang pesangonku belum cair, tentu saja ini bohong, dan tabunganku aku hemat buat makan. Jadi ya, aku nggak bayar. Gila kamu ya. Rangga menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Aku lagi raid boss di game. Internet juga mati total. Kamu mau bikin aku gila? Mas, pelankan suaramu. Tetangga dengar, tegurku halus. Lagi pula, kan Mas yang bilang urus diri sendiri. Aku nggak butuh listrik banyak-banyak. Lilin ini cukup buatku. Kalau Mas butuh listrik buat main game, ya silakan bayar tagihannya. Mas kan manajer, masa bayar listrik 3 juta saja nggak ada uang? Skakmat. Aku tahu dia tidak memegang uang tunai. Saldonya di rekening bersama sudah kukuras, kartu kreditnya mati, dan gajinya gajinya sudah habis untuk bela dan judi online. Rangga terdiam, dadanya naik turun menahan amarah. Dia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, mungkin berharap ada keajaiban saldo yang muncul. Atau mungkin mencoba membeli kuota data karena wifi rumah juga mati. Sialan. Sinyal di sini busuk kalau nggak pakai wifi. Rutuknya sambil membanting ponselnya ke sofa. Rumah kami memang memiliki dinding beton tebal yang membuat sinyal seluler agak susah masuk jika tidak dekat jendela. Ya sudah, tidur saja, Mas. Besok pagi kan kerja. Saranku dengan nada, istri prihatin, yang dibuat-buat. Malam itu, Rangga tidak bisa tidur. Tanpa AC, kamar tidur utama yang luas itu berubah menjadi oven. Dia bolak-balik membuka jendela,
mengumpat karena digigit nyamuk, lalu menutupnya lagi karena kepanasan. Sementara aku tidur di kamar tamu yang posisinya di lantai bawah dan memiliki ventilasi alami yang baik, sehingga cukup sejuk meski tanpa AC. Aku tidur dengan senyum kemenangan. Namun, teror sesungguhnya baru terjadi keesokan paginya. Sabtu pagi, Rangga bangun kesiangan karena begadang kepanasan. Wajahnya kusut, matanya merah. Dia berniat pergi keluar untuk mencari sarapan dan mungkin mengungsi ke tempat yang ada AC-nya, kemungkinan besar ke apartemen Bella. Dia mandi dengan air dingin sisa di toren karena pompa air mati tanpa listrik, lalu berpakaian rapi. Saat dia membuka pintu depan dan hendak menuju garasi, sebuah truk derek berwarna kuning besar sudah terparkir manis di depan pagar rumah kami. 2 orang pria bertubuh kekar dengan rompi oranye sedang berdiri di samping mobil sport merah kebanggaan Rangga. Aku sedang menyiram tanaman di halaman depan, menggunakan air sisa tampungan hujan, tentu saja, ketika Rangga melihat pemandangan itu. "Heh, siapa kalian? Ngapain dekat-dekat mobil saya?" teriak Rangga panik. Dia berlari kecil menghampiri mereka. Salah satu pria itu, yang memiliki tato di lengannya, maju sambil membawa sebuah clipboard. "Selamat pagi, Pak. Kami dari pihak leasing. Kami mendapat perintah penarikan unit karena adanya keterlambatan pembayaran dan pembatalan sepihak sistem pembayaran otomatis." "Penarikan? Enak saja. Saya nggak pernah telat bayar," bantah Rangga. Wajahnya pucat pasi. Mobil itu adalah identitasnya. Tanpa mobil itu, dia hanyalah pria biasa di mata teman-teman sosialitanya dan tentu saja, di mata Bella. "Maaf, Pak. Data di kami menunjukkan pembayaran bulan ini gagal, dan ada instruksi pemblokiran rekening sumber dana. Sesuai kontrak, jika standing instruction dibatalkan dan tidak ada pembayaran manual dalam 3x24 jam dari jatuh tempo, kami berhak mengamankan unit," jelas petugas itu dengan nada datar namun mengintimidasi. Rangga menoleh padaku dengan tatapan membunuh. "Indira, kamu batalkan auto debit mobil juga?" Aku menegakkan tubuh, meletakkan gembor penyiram tanaman. "Loh, itu kan rekeningku, Mas. Rekening gajiku. Ya wajar dong aku batalkan. Aku kan sudah nggak kerja, sayang uangnya kalau buat bayar mobil yang bahkan jarang aku pakai." "Tapi itu mobilku. Mobil kerjaku." "Ya bayar dong," sahutku enteng. "Bapak-bapak ini pasti mau kok terima pembayaran sekarang kalau Mas ada uangnya." "Berapa Pak tunggakannya?" 25 juta, Bu. Termasuk denda dan biaya administrasi penarikan," jawab si penagih utang. 25 juta. Bagi Rangga saat ini, uang segitu mungkin terdengar seperti 25 miliar. "Mas ada uang?" tanyaku. Rangga merogoh saku celananya, lalu terdiam kaku. Dia menatap mobil merah yang mengkilap itu, lalu menatap para tetangga yang mulai keluar rumah karena keributan ini. Bu Tejo di sebelah kanan sudah berdiri di balik pagar, sambil berbisik-bisik dengan pembantunya. Pak RT yang lewat pura-pura menyapu jalan tapi matanya melirik tajam. Mal, itu yang dirasakan Rangga saat ini. Harga dirinya sedang ditelanjangi di depan umum. "Pak, bisa kasih waktu nggak? Senin saya bayar. Kantor saya tutup hari ini," pinta Rangga dengan suara memelas, jauh dari nada sombongnya yang biasa. "Nggak bisa, Pak. Perintahnya tarik sekarang. Bapak bisa ambil unitnya di kantor kami kalau sudah lunas," tegas pria itu. Tanpa menunggu persetujuan Rangga, mereka mulai mengaitkan rantai derek ke bumper mobil sport itu. Rangga mencoba menghalangi, tapi pria kedua yang lebih besar badannya menghalanginya dengan dada bidangnya. "Jangan mempersulit keadaan, Pak, atau kami panggil polisi." Mendengar kata polisi, nyali Rangga ciut. Dia mundur selangkah demi selangkah, matanya nanar menyaksikan mobil kebanggaannya ditarik paksa keluar dari garasi rumah mewahnya sendiri. Ban mobil berdecit saat ditarik, seolah menjeritkan kepedihan pemiliknya. Setelah truk derek itu pergi, meninggalkan jejak ban di aspal dan keheningan yang memalukan, Rangga berbalik menatapku. Napasnya memburu. Urat-urat lehernya menonjol. "Puas kamu?" desisnya. "Kamu sengaja mempermalukan aku di depan tetangga?" "Aku tidak melakukan apa-apa, Mas," jawabku tenang, menatap matanya tanpa rasa takut sedikit pun.
Aku cuma berhenti membayar apa yang bukan kewajibanku. Kamu yang selama ini menikmati fasilitas dari istri yang tidak berguna ini. Sekarang fasilitas itu dicabut. Sakit, ya? Kamu pikir aku nggak bisa hidup tanpamu? Rangga merogoh ponselnya lagi. Aku punya Bella. Aku punya ibu. Mereka yang benar-benar peduli sama aku, bukan kayak kamu istri durhaka. Dia menekan panggilan cepat. Aku bisa mendengar sayup-sayup suara Bella dari seberang sana, karena dia mengaktifkan loudspeaker dengan tangan gemetar. Halo, Mas? Tumben telepon pagi-pagi. Mas, aku mau minta transfer buat salon dong hari ini. Suara manja Bella terdengar jelas. Bel, dengar dulu. Aku ada masalah. Mobilku ditarik leasing gara-gara Indira gila ini. Kamu bisa transfer aku dulu nggak? 30 juta aja. Nanti aku ganti pas bonus cair. Pinta Rangga panik. Hening sejenak di seberang sana. Hah? Mobil ditarik? Kok bisa? Katanya kamu kaya? Mas, aku lagi nggak ada uang segitu. Lagian kan kamu yang biasanya kasih aku uang. Kok malah minta? Tolonglah, Bel. Darurat ini. Atau pinjam temanmu dulu? Aduh, sorry mas. Sinyalnya putus-putus nih. Halo? Halo? Dan sambungan telepon terputus. Aku tertawa. Tawa lepas yang benar-benar keluar dari perutku. Itu selingkuhanmu, Mas? Setia sekali ya. Baru dengar mobil ditarik langsung hilang sinyal. Rangga membanting ponselnya ke rumput. Wajahnya merah padam, campuran antara marah, malu, dan putus asa. Dia tampak seperti anak kecil yang mainannya diambil paksa. Mentalnya mulai runtuh. Fondasi kesombongannya, harta dan wanita, ternyata rapuh sekali. Dan ini baru permulaan. Minggu pagi, suasana bukannya membaik, malah semakin memanas. Rangga tidak pulang semalam. Setelah insiden mobil ditarik, dia pergi naik ojek online, pemandangan yang sangat kontras dengan setelan jas mahalnya, entah kemana. Mungkin mengadu ke ibunya. Aku menggunakan waktu sendirian itu untuk berkemas. Bukan berkemas untuk pergi, tapi merapikan panggung untuk pertunjukan terakhir. Aku menghubungi Kevin, memintanya datang jam 10 pagi ini. Bawa semuanya, Vin. Dokumen asli, bukti transfer, semuanya. Hari ini kita selesaikan, pesanku padanya. Tepat pukul 9, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Rangga turun, diikuti oleh dua wanita yang sangat aku kenal. Ibu Sari, mertuaku yang wajahnya selalu terlihat masam jika melihatku, dan Bella. Ya, Bella si pelakor itu berani menampakkan batang hidungnya di rumahku. Bella mengenakan gaun pendek ketat dan kacamata hitam besar, menjinjing tas yang aku tahu dibeli pakai uang suamiku, atau lebih tepatnya uangku yang dicuri suamiku. Dia menatap rumahku dengan tatapan menilai, seolah sedang menaksir harga properti. Sementara Ibu Sari berjalan dengan dagu diangkat tinggi-tinggi, seolah dia pemilik istana ini. Aku berdiri di ambang pintu, bersedekap dada. Berani sekali kamu bawa dia ke sini, Mas, sapaku dingin. Diam kamu, bentak Ibu Sari sebelum Rangga sempat bicara. Wanita tua itu maju, menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang memakai cincin emas besar. Dasar mantu tak tahu diri. Sudah tidak kerja, malah menyusahkan suami. Kamu apakan anakku sampai mobilnya ditarik? Kamu gelapkan uangnya ya? Luar biasa. Maling teriak maling. Aku tidak menggelapkan apapun, Bu. Tanyakan saja pada anak kesayangan ibu itu, kemana gajinya selama ini? Jawabku tenang. Alah, jangan banyak alasan. Rangga maju, berdiri di samping ibunya, merasa mendapat dukungan moral. Keberaniannya yang kemarin hilang kini kembali karena ada supporter. Indira, aku sudah muak. Rumah ini hawanya panas kalau ada kamu. Mulai hari ini, aku mau kamu keluar. Aku mengangkat alis. Keluar? Dari rumahku sendiri? Bella tertawa kecil, tawa yang meremehkan. Dia membuka kacamata hitamnya, menatapku dengan tatapan mengejek. Mbak Indira, sadar diri dong. Mas Rangga kan kepala keluarga. Rumah ini ya hak dia. Lagian bahkan sudah dipecat, gak punya penghasilan.
Kasihan Mas Rangga kalau harus nanggung beban hidup Mbak terus. Mending Mbak pulang ke kampung atau kemanalah, biar aku dan Mas Rangga yang urus rumah ini. Aku yakin aku bisa jadi istri yang lebih suportif daripada Mbak. Darahku mendidih mendengar kelancangan mulut wanita ini. Dia berdiri di terasku, ingin mengusirku dari rumah yang kubeli dengan keringat dan darahku, sambil menggandeng suamiku. Benar itu, timpal Ibu Sari. Bella ini calon istri yang baik. Dia cantik, pintar, dan gak pelit kayak kamu. Rangga sudah cerita semuanya. Kamu memblokir semua uang suami kamu kan? Dasar istri durhaka. Sekarang, masuk, kemasi barang-barangmu yang tidak berharga itu, dan pergi. Biar Bella yang tinggal di sini nemenin Rangga dan Ibu. Rangga tersenyum puas. Dengarkan, ini keputusan keluarga. Kamu punya waktu 1 jam. Atau aku panggil satpam buat seret kamu. Saat itulah, sebuah mobil sedan hitam mengkilap memasuki pekarangan rumah kami, parkir tepat di belakang taksi yang mereka tumpangi tadi. Pintu terbuka, dan Kevin keluar. Dia mengenakan setelan jas formal lengkap dengan dasi, membawa tas kerja kulit tebal. Aura wibawanya sebagai pengacara sukses langsung terasa, membuat Ibu Sari dan Bella terdiam sejenak. Siapa ini? Selingkuhanmu ya? Tuduh Rangga panik, mencoba menyerang duluan. Kevin berjalan tenang melewati mereka, lalu berdiri di sampingku. Dia mengangguk hormat padaku, lalu berbalik menatap ketiga orang itu dengan tatapan tajam dan analitis. Perkenalkan, saya Kevin, kuasa hukum Ibu Indira. Suara Kevin berat dan tegas, bergema di teras rumah. Saya di sini untuk meluruskan beberapa kesalahpahaman fatal yang sepertinya sedang terjadi. Kuasa hukum? Halah, paling pengacara bayaran murah, cibir Ibu Sari. Kevin tersenyum tipis, tidak terpancing. Dia membuka tas kerjanya, mengeluarkan sebuah map tebal. Pak Rangga, Bu Sari, dan saudari Bella benar. Kevin melirik Bella sekilas dengan tatapan jijik yang sopan. Kalian baru saja meminta klien saya meninggalkan rumah ini. Atas dasar apa? Atas dasar ini rumah anakku. Rangga kepala keluarga, seru Ibu Sari. Salah, potong Kevin cepat. Dia menarik selembar dokumen bersertifikat. Ini adalah salinan sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan ini. Mohon dibaca siapa nama yang tertera di sini. Kevin menyodorkan kertas itu ke depan wajah Rangga. Rangga menyipitkan mata, membaca tulisan yang tertera. Matanya membelalak. Wajahnya yang tadi merah karena marah, kini berubah pucat pasi. Pemegang hak, Indira Ayunda. Ini nggak mungkin. Gagap Rangga. Kita kan nikah harta bersama? Rumah ini dibeli 2 bulan sebelum pernikahan kalian, dengan uang muka dari warisan orang tua Ibu Indira, dan cicilannya dibayar 100% dari rekening payroll Ibu Indira. Kami punya bukti rekening koran selama 5 tahun ke belakang. Saudara Rangga tidak pernah menyumbang 1 rupiah pun untuk aset ini. Jelas Kevin dengan nada seperti dosen yang sedang memarahi mahasiswa bodoh. Secara hukum, ini adalah harta bawaan. Rangga tidak punya hak seujung kuku pun atas rumah ini. Bella dan Ibu Sari ternganga. Bella mundur selangkah, cengkeramannya di lengan Rangga melonggar. Jadi, Rangga numpang? Tanya Bella pelan, suaranya bergetar. Tepat sekali, Nona Bella, jawabku sambil tersenyum manis. Suamimu yang hebat ini, yang selalu mentraktirmu barang mewah itu, sebenarnya adalah parasit yang menumpang hidup di rumah istrinya. Itu bohong, teriak Ibu Sari tidak terima. Anakku manajer. Gajinya besar. Dia pasti punya uang. Ah, soal gaji, Kevin mengeluarkan dokumen kedua. Kali ini tumpukan kertas yang lebih tebal. Kami juga sudah melakukan audit forensik terhadap keuangan rumah tangga ini. Benar, gaji Pak Rangga besar. Tapi kemana perginya? Kevin melemparkan foto-foto bukti transfer dan printout chat mesum Rangga dan Bella ke atas meja teras. Foto-foto itu berserakan. Foto liburan mereka di Bali, bukti transfer jutaan rupiah ke rekening Bella, bukti deposit judi online ratusan juta. Ini. Ibu Sari memungut salah satu foto. Tangannya gemetar hebat melihat anaknya berpose mesra dengan Bella di kolam renang hotel, dengan keterangan tanggal saat Rangga pamit dinas luar kota. Ibu lihat,
Uang yang seharusnya untuk masa depan cucu ibu nanti, dipakai untuk membiayai wanita ini dan meja judi, kataku dingin. Bella wajahnya pucat pasi. Dia merasa dijebak. Dia melirik Rangga dengan tatapan jijik. Mas, kamu bilang uang itu hasil investasimu? Kamu bilang rumah ini punyamu? Dia bohong, Bel. Ini rekayasa. Elak Rangga, tapi suaranya terdengar lemah dan putus asa. Dan satu lagi, potong Kevin lagi, kali ini suaranya lebih rendah tapi lebih berbahaya. Saudara Rangga, mengenai investasi Anda. Kami menemukan bukti aliran dana mencurigakan dari perusahaan tempat Anda bekerja ke vendor fiktif bernama CV. Abadi Jaya Sentosa. Mendengar nama CV itu disebut, lutut Rangga lemas. Dia ambruk, terduduk di kursi teras. Matanya kosong. Dia tahu tamat riwayatnya. Penggelapan dalam jabatan. Pasal 374 KUHP. Ancamannya 5 tahun penjara, lanjut Kevin kejam. Klien saya, sebagai warga negara yang baik, berencana melaporkan temuan ini ke perusahaan Anda dan pihak kepolisian. Kecuali... Jangan, teriak Rangga. Dia tiba-tiba bersujud di kaki Kevin, lalu beralih merangkak ke kakiku. Dia memeluk kakiku dengan air mata bercucuran. Pemandangan yang menyedihkan. Indira, tolong jangan laporin aku. Aku bisa dipenjara, karirku hancur tolong. Sayang aku hilaf. Aku menatapnya dari atas ke bawah. Pria yang kemarin mengusirku, yang bilang aku bukan tanggung jawabnya, kini merengek seperti bayi di kakiku. Lepaskan, kataku datar. Aku menepis tangannya. Bella melihat situasi itu. Dia sadar kapal sedang karam. Tanpa aba-aba, dia berbalik dan berjalan cepat menuju gerbang. Bella, kamu mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Teriak Rangga melihat selingkuhannya kabur. Bella menoleh sekilas, wajahnya penuh kebencian. Dasar penipu. Miskin. Ngaku-ngaku kaya ternyata maling uang kantor dan numpang istri. Kita putus. Jangan hubungi aku lagi atau aku lapor polisi soal penipuan. Bella pergi begitu saja, meninggalkan Rangga yang hancur lebur. Kini tinggal Ibu Sari. Dia berdiri mematung, menatap anaknya yang menangis di lantai dan menatapku yang berdiri tegak. Bu, panggilku. Ibu dengar tadi? Rumah ini milikku. Dan karena Rangga sudah terbukti berselingkuh dan melakukan tindak pidana, aku akan menggugat cerai. Artinya, Rangga harus keluar dari sini. Dan ibu juga harus pergi. Kamu, tega kamu mengusir mertua? Suara Ibu Sari serak. Ibu yang mengajari saya untuk tegas. Kan? Ibu bilang, kalau nggak punya uang, jangan menyusahkan. Nah, anak ibu sekarang nggak punya uang, punya utang banyak, dan calon narapidana. Saya nggak mau disusahkan. Silakan bawa anak ibu pergi dari rumah saya. Sekarang. Kevin melangkah maju. Saya beri waktu 30 menit untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian. Aset elektronik dan kendaraan tidak boleh dibawa, karena berpotensi menjadi barang bukti penggelapan dana perusahaan. Kehancuran mereka sudah di depan mata. Fakta telah dibuka. Topeng Rangga telah hancur berkeping-keping. Dan aku merasa beban bertonton baru saja diangkat dari pundakku. Waktu 30 menit yang diberikan Kevin terasa seperti sebuah siksaan lambat bagi Rangga dan ibunya. Namun bagiku, itu adalah 30 menit paling melegakan dalam hidupku. Aku duduk di sofa ruang tamu, memperhatikan mereka yang hilir mudik dengan panik. Kevin berdiri di dekat pintu, bersedekap dada seperti penjaga gerbang neraka, memastikan tidak ada satupun aset berharga milikku atau barang bukti penggelapan yang mereka selundupkan. Rangga terlihat menyedihkan. Kemeja kerjanya yang mahal sudah kusut, kancing atasnya terlepas, dan wajahnya basah oleh keringat dingin dan air mata. Dia menyeret koper besar, koper yang dulu kami beli saat bulan madu, dan mulai memasukkan baju-bajunya dengan asal. Televisi ini aku yang beli pakai bonus tahun lalu. Rangga mencoba menurunkan Smart TV 60 inci dari dinding. Eits, tunggu dulu. Kevin melangkah maju, menahan tangan Rangga. Bonus tahun lalu? Bonus yang mana? Berdasarkan audit rekening, bonus Anda tahun lalu habis dalam 3 hari untuk deposit judi slot. TV ini dibeli tanggal 15 Desember,
menggunakan kartu kredit Bu Indira. Ada bukti tagihannya. Letakkan kembali. Rangga menggeram, tangannya terkepal, tapi dia tidak berani melawan Kevin. Dia tahu Kevin memegang kartu as yang bisa mengirimnya ke penjara lebih cepat. Dengan kasar, dia melepaskan TV itu dan kembali melempar baju ke dalam koper. Sementara itu, Ibu Sari tidak kalah heboh. Dia menangis meraung-raung sambil memeluk koleksi Tupperware dan beberapa hiasan kristal di bufet. Ini kesayangan ibu, masa nggak boleh dibawa? Kalian jahat sekali. Indira, kamu benar-benar menantu durhaka. Kamu mengusir mertuamu seperti mengusir kucing kurap. Ratapnya. Aku menyesap tehku yang sudah dingin, menatap wanita tua itu tanpa rasa iba. Kristal itu hadiah dari teman kantorku saat syukuran rumah. Tupperware itu aku yang beli saat promo. Apa yang ibu beli di rumah ini? Oh, aku ingat, ibu pernah membelikan keset kaki di depan kamar mandi. Silakan bawa keset itu, Bu. Aku ikhlas. Wajah Ibu Sari memerah padam karena dihina. Dia melempar kristal itu kembali ke rak dengan kasar, hampir memecahkannya. Dasar perempuan sombong. Lihat saja, Tuhan gak tidur. Kamu akan kualat. Tuhan memang tidak tidur, Bu. Makanya hari ini kebusukan anak ibu dan ketamakan ibu dibalas tunai. Jawabku tenang. 30 menit berlalu. Koper mereka sudah penuh. Mereka hanya membawa pakaian dan perlengkapan mandi seadanya. Tidak ada gadget mewah, karena semua gadget Rangga disita sebagai barang bukti forensik digital oleh tim Kevin. Tidak ada perhiasan, karena cincin Ibu Sari ternyata dibeli pakai uang curian perusahaan, dan tidak ada kendaraan. Aku menggiring mereka keluar rumah. Saat pintu depan terbuka, pemandangan di luar pagar membuat lutut Rangga semakin lemas. Para tetangga sudah berkumpul. Bu Tejo, Pak RT, dan ibu-ibu komplek lainnya berdiri bergerombol di jalanan, berbisik-bisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah rumah kami. Teriakan histeris Ibu Sari dan keributan saat mobil Rangga ditarik kemarin rupanya menjadi undangan terbuka bagi mereka untuk menyaksikan drama ini. Itu keluar. Lihat tuh, bawa koper. Bisik Bu Tejo cukup keras. Katanya diusir ya? Kasihan ya, padahal dulu gayanya selangit. Sahut tetangga lain. Rangga menundukkan kepalanya dalam-dalam, berusaha menyembunyikan wajahnya. Dia yang biasanya menyapa tetangga dengan dagu diangkat tinggi dari balik kemudi mobil sportnya, kini harus berjalan kaki menyeret koper seperti gelandangan yang terusir. Rasa malu itu pasti membakar habis sisa-sisa harga dirinya. Namun, panggung penghakiman ini belum selesai. Terdengar suara sirine yang meraung-raung dari ujung jalan, membelah kerumunan warga. Sebuah mobil patroli polisi berwarna abu-abu tua berhenti tepat di depan pagar rumah, diikuti oleh sebuah mobil sedan hitam mewah lainnya. 2 orang petugas berseragam polisi turun dari mobil patroli. Dari mobil sedan hitam, keluarlah sosok yang membuat wajah Rangga berubah seputih kertas. Itu Pak Damar, Direktur Utama perusahaan tempat Rangga bekerja, yang juga merupakan kenalan baikku di dunia profesional. Wajah Pak Damar terlihat keras dan dingin, rahangnya mengeras menahan amarah. Pak Damar. Desis Rangga, suaranya hampir tak terdengar. Kakinya gemetar begitu hebat sampai dia harus berpegangan pada pagar. Dampingi 2 polisi itu. Dia tidak menatapku, tatapannya terkunci lurus pada Rangga. Tatapan kekecewaan seorang pemimpin yang dikhianati oleh orang kepercayaannya. Rangga, suara Pak Damar berat dan berwibawa. Saya menerima laporan lengkap dari Bu Indira dan tim kuasa hukumnya pagi ini. Saya tidak menyangka. Selama 5 tahun saya mempercayakan operasional perusahaan padamu. Saya menaikkan gajimu, memberikan fasilitas terbaik. Dan ini balasanmu? Membuat vendor fiktif? Menggelapkan dana operasional hampir 2 miliar rupiah untuk judi dan perempuan. Pak, saya bisa jelaskan ini salah paham. Rangga mencoba membela diri, tapi suaranya pecah. Air matanya mulai menetes lagi. Kali ini bukan air mata buaya, tapi air mata ketakutan murni. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bukti transfer, faktur palsu, dan aliran dana sudah ada di tangan polisi. Kamu sudah menghancurkan integritasmu sendiri, potong Pak Damar tegas. Dia menoleh pada petugas polisi. Silakan, Pak. Saya serahkan proses hukumnya.
Salah satu polisi maju, mengeluarkan borgol dari saku celananya. Saudara Rangga, Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pencucian uang. Anda berhak diam atau menghubungi pengacara. Bunyi klik logam dingin yang mengunci pergelangan tangan Rangga terdengar begitu nyaring di tengah keheningan siang itu. Tidak, jangan tangkap anakku. Ibu Sari menjerit histeris. Dia mencoba menerjang polisi, memukul-mukul lengan petugas itu dengan tangan rentanya. Anakku orang baik. Ini pasti fitnah. Ini pasti ulah istri durhakanya. Lepaskan. Dia tulang punggung keluarga. Polisi kedua menahan tubuh Ibu Sari dengan sopan tapi tegas. Ibu, tolong tenang. Jangan menghalangi petugas atau ibu juga bisa kami amankan. Rangga menangis terseduh-seduh. Dia menatapku dengan tatapan memohon yang terakhir kalinya. Indira, tolong aku, cabut laporannya, aku suamimu, kita bisa perbaiki ini. Aku berdiri tegak di teras, di samping Kevin. Angin siang menerpa wajahku, membawa rasa bebas yang luar biasa. Aku menatap mata Rangga lamat-lamat. Kamu bukan suamiku lagi, Rangga. Kamu adalah orang asing yang mencuri dariku dan dari kantormu. Ingat kata-katamu? Urus dirimu sendiri. Nah, sekarang uruslah masalah hukummu sendiri. Aku tidak punya kewajiban menolong kriminal. Mendengar itu, bahu Rangga merosot. Harapan terakhirnya padam. Dia digiring masuk ke dalam mobil polisi diiringi tatapan mencemooh dari para tetangga. Kilatan kamera ponsel warga merekam momen itu, momen jatuhnya seorang pria sombong yang lupa daratan. Video itu pasti akan viral di grup WhatsApp warga sebentar lagi. Bu Sari, Kevin mendekati mertuaku yang masih menangis di aspal. Saya sarankan ibu mencari tempat tinggal segera. Karena mulai detik ini, ibu dilarang menginjakkan kaki di properti klien saya. Dan jangan berharap pada uang pensiun suami ibu, karena itu pasti akan disita untuk mengganti kerugian negara dan perusahaan. Ibu Sari menatap mobil polisi yang membawa anak kebanggaannya pergi. Dia sendirian sekarang. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa anak yang bisa diandalkan. Dia menatapku dengan tatapan penuh kebencian, tapi aku melihat ketakutan yang lebih besar di sana. Ketakutan akan kemiskinan yang nyata. Dia memungut kopernya dengan tangan gemetar, lalu berjalan terseok-seok menjauh dari rumah mewah yang dulu dia banggakan sebagai rumah anaknya. Dia berjalan tanpa arah, diiringi bisik-bisik tetangga yang dulu sering dia pameri perhiasan. Pak Damar menghampiriku, menjabat tanganku erat. Maafkan saya, Indira. Saya turut prihatin atas apa yang menimpa rumah tanggamu. Tapi terima kasih sudah membuka mata saya soal borok di perusahaan saya. Pesangonmu, saya jamin akan cair lebih cepat dan jumlahnya akan saya tambahkan sebagai bonus whistleblower. Terima kasih, Pak Damar. Saya hanya melakukan apa yang benar, jawabku sambil tersenyum tulus. Mobil polisi berlalu, membawa Rangga menuju sel tahanan. Kerumunan tetangga perlahan bubar, meninggalkan aku yang berdiri di halaman rumahku. Rumah ini akhirnya benar-benar menjadi milikku. Bersih dari parasit, bersih dari kebohongan. Matahari bersinar terang di atas kepala, seolah merestui awal baruku.